sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ini berhubung saya posisi di tengah-tengah, saya mau miring aja dah, jadi kiri kanan kelihatan. Setuju? Setuju? Insya Allah. Saudara, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama, dalam rangka milad Majelis Majma'ul Khair yang pertama. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Majma'ul Khair dijadikan oleh Allah majlisan salihan, majlisan tayyiban, majlisan mubarakan, majlisan nafi'an. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saudara, kita kumpul di sini dalam rangka tasyakkur, bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, saya mau dengar. Jawab yang keras, keluarkan suaranya. Yang menciptakan Indonesia siapa? Orang kompak. Yang menciptakan Indonesia siapa? Yang menciptakan keindahan Indonesia siapa? Yang menciptakan para pejuang-pejuang untuk Indonesia siapa? Yang menggerakkan hati mereka untuk berjuang memerdekakan Indonesia siapa? Yang memberikan kemenangan para pejuang atas penjajah siapa? Yang menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia siapa? Karenanya pada malam hari ini tidak ada kata yang lebih layak untuk kita kumandangkan atas nikmat kemerdekaan Indonesia melebihi kata yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, bicara soal kemerdekaan Indonesia adalah tidak lepas bicara tentang tanah air, saudara. Cinta kepada tanah air. Habaib, ulama, asatid, kiai, santri, umat Islam, kecintaannya kepada tanah air nggak perlu diragukan lagi, saudara. Betul? Kecintaan ulama, habaib, asatid, kiai, umat Islam kepada tanah air adalah kecintaan yang tulus, kecintaan tanpa syarat, kecintaan tanpa embel-embel. Kenapa? Karena yang mendorong kita untuk cinta kepada tanah air atau hubbul watan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, masa iya Nabi ngajarkan kita cinta tanah air? Yang benar, Beb. Habib jangan ngarang-ngarang dong. Apa dalilnya Nabi mengajarkan kita cinta tanah air? Dari mana itu ajaran, Habib? Saya mau jawab, tapi ini udah jam 12 lewat ini. Kira-kira masih semangat apa kagak? Betul? Eta Bu, jam segini Bu, di Jakarta bencong baru dandan. Kalau orang Bogor masih semangat apa kagak? Lanjut. Betul. Itu sebagian udah ngantuk. Masih semangat. Betul. Sebagian udah lemas itu. Lanjut. Masih semangat. Saya mau dengar mana Ciomas semangatnya, angkat tangan, takbir. Sallu ala Nabi. Ini Ciomas kan benar ya? Alhamdulillah. Saudara, Nabi mengajarkan kita cinta kepada tanah air. Apa dalilnya? Yang pertama, di dalam Sahihul Bukhari ada hadis badul wahyi, hadis permulaan turunnya wahyu. Di hadis tersebut diceritakan bagaimana proses pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi ketika Nabi ada dalam Ghar Hira,
Gua Hira. Pertama kali malaikat Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Panjang lebar hadisnya, saya nggak mau jelaskan hadisnya panjang lebar. Saya sudah jelaskan itu makna dan hikmah di balik hadis dalam pengajian Mukhtasar Sahih Bukhari. Silakan Anda lihat di YouTube, saudara. Tapi yang saya mau ambil dari hadis tersebut, ketika pertama kali Nabi dapat wahyu, turun malaikat Jibril dalam suratul Asliyah, dalam bentuknya yang asli, besar, luar biasa, saudara. Sampai-sampai Nabi sempat khawatir, Nabi sempat takut, saudara. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi. Dibawa Nabi ke Waraqah ibn Naufal yang banyak mengerti kitab-kitab agama-agama sebelumnya, saudara. Kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya. Dibawalah kepada Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu Sayyidatuna Khadijah. Ketika dibawa diceritakan bahwasanya ada yang datang ke Rasulullah begini begitu, begini begitu. Apa kata Waraqah bin Naufal? Hadzan namus. Itu adalah Jibril yang turun kepada Nabi Allah Musa. Tapi saudara, yang ingin saya garis bawahi, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, ya laitani jaza'an idh yukhrijuka qaumuk, ya laitani akunu hayyan la ansuruka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, andai ketika nanti kamu diusir oleh kaummu dari Mekah ini, andai saja saat itu aku masih hidup, aku akan habis-habisan bela kamu. Ini mesti digaris bawahi, saudara. Waraqah bin Naufal ngasih info ke Nabi, nanti kamu akan diusir keluar dari Mekah, kata Waraqah bin Naufal. Nabi mendengar perkataan Waraqah bin Naufal, laka apa kata Nabi? Awa mukhrijiyahum, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkanku, mereka akan mengusirku, mereka akan mengeluarkanku dari tempat ini, dari Mekah, akan mengusirku. Padahal ini tanah airnya Nabi, tumpah darahnya Nabi. Di Mekah Nabi dilahirkan, di Mekah Nabi dibesarkan, di Mekah Nabi tumbuh, Nabi minum dari airnya Mekah, Nabi tidur di atas tanahnya Mekah, tanah airnya Mekah. Awa mukhrijiyahum. Nabi heran, saudara. Nabi mempertanyakan, apakah mereka akan mengusirku, kata Nabi. Saudara, kenapa Nabi mempertanyakan ini, saudara? Ulama menjelaskan karena saking cintanya Nabi kepada tanah airnya Mekah, saudara. Saking cintanya Nabi sampai Nabi nggak kebayang diusir dari tanah airnya, ibadallah. Awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku, padahal itu tanah airnya Nabi. Nabi cinta tanah airnya, saudara. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi yang mencontohkan kita untuk cinta kepada tanah air siapa? Orang kompak yang nyontohin kita cinta tanah air siapa? Orang keras yang nyontohkan kita cinta tanah air siapa? Yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dalil yang pertama, saudara. Dalil yang kedua, tentang cinta tanah air itu dianjurkan syariat. Masih dalam Sahihul Bukhari. Di dalam hadis Sahihul Bukhari diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza qadima min safar fanadhara ila juduranil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Kata Nabi, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat cerita nih, Nabi kalau datang dari perjalanan, begitu sampai, saudara, perbatasan mau masuk Madinah, Nabi lihat temboknya Madinah, saudara. Nabi begitu lihat temboknya Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi percepat kendaraannya, ontaknya atau kudanya dipercepat oleh Nabi. Begitu Nabi lihat tembok Madinah dipercepat. Saya pengalaman, Pak Bu, saya waktu merantau belajar bertahun-tahun di luar negeri, ketika pulang sampai Indonesia girangnya luar biasa. Ngelihat Bandara Soekarno Hatta tuh nggak sabar, pengen buru-buru mendarat, pengen buru-buru keluar, saking kangennya sama negeri tercinta Indonesia.
Kalau udah kangen berarti kangen tersebut karena cinta. Nah, Nabi ketika lihat Madinah, kalau baru datang Nabi buru-buru bergegas. Setiap Nabi lihat tembok-tembok Madinah, Nabi percepat. Kata ulama alasannya kenapa? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah, saudara. Karena Madinah merupakan tanah air kedua Nabi setelah Makkah. Nabi hijrah di Madinah. Nabi mendirikan negara di Madinah sampai Nabi wafat dikuburkan di Madinah. Mudah-mudahan yang di sini semuanya bisa umrah insyaallah. Bisa ziarah ke Madinah ya Rasulullah. Ziarah ke kuburnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Saudara Habib, apa yang bisa kita petik dari hadis tadi? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Kata Imam bin Hajar, dari hadis tadi kita bisa metik satu kesimpulan. Hadis tersebut menjadi dalil. Dalil atas apa? Yang pertama, ala fadlil Madinah, keutamaan Madinah. Kenapa? Karena Madinah dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Kata ulama, hadis tersebut menunjukkan cinta tanah air itu sesuatu yang diperintahkan syariat. Karena Nabi memberikan contoh. Nabi itu uswatun hasanah, teladan kita. Satu riwayat bahwasanya ketika Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah, di saat hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah-tengah jalan, saat itu Nabi ngindarin jalan yang umum. Ada trek yang umum biasa dipakai buat Mekah ke Madinah. Nabi nggak lewat jalan itu karena Nabi lagi dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Nabi hindari jalan itu. Di antara amalan yang diajarkan oleh ulama, saudara, kalau mau perjalanan tulis di rumah kita. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Tulis di pintunya atau di temboknya. Tapi nggak perlu pakai pulpen atau pakai spidol, nggak perlu. Tulis cukup pakai tangan, pakai ujung tangan. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Lihat ayatnya di Al-Qur'an ada, Bu, Pak. Buka di Google, ayatnya langsung muncul. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Insyaallah kalau kita amalkan itu, insyaallah sewaktu-waktu pasti kembali ke rumahnya lagi. Itu yang kedua. Ayat tersebut dengan penafsirannya menunjukkan bagaimana rindunya Nabi kepada tanah air. Rindu merupakan samaratul mahabbah, buah dari rasa cinta, saudara. Tanpa cinta tidak akan ada yang namanya rindu. Artinya apa? Nabi mencontohkan kepada kita cinta kepada Makkah. Makkah adalah tanah airnya Nabi. Artinya apa? Nabi cinta kepada tanah airnya. Sebagaimana Nabi cinta kepada tanah airnya, maka kita diperintahkan untuk cinta tanah air, mengikuti Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu yang memerintahkan kita untuk cinta tanah air siapa? Panutan kita dalam mencintai tanah air siapa? Yang mencontohkan kita rasa cinta kepada tanah air siapa? Takbir. Yang keempat, saudara, di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, Ruhul Ma'ani, diriwayatkan bahwanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, laula hubbul watan la kharuba baladus su, fa bi hubbil awtan umiratil buldan, fa bi hubbil awtan umiratil buldan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau disebut nama sahabat biasain radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Laula hubbul watan, tanpa rasa cinta kepada tanah air, la kharuba baladus, maka negara yang bobrok akan semakin hancur. Negara dengan segala kekurangannya, kenapa bisa makmur? Ya tentunya dengan anugerah Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah. Tapi kalau bicara sabab zahir, salah satunya yang bisa mempertahankan negara, hubbul watan, cinta kepada tanah air, saudara. Masya Allah. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, fa bi hubbil awtan umiratil buldan, dengan rasa cinta kepada tanah air, negara-negara menjadi makmur, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ada yang tanya kepada saya, Habib,
Habib kok nggak bawain yang katanya hadis hubul waton minal iman. Saudara, saya mau pertegas di sini, ini ilmu. Al-Imam Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas fi mashtahara ala alsinatin nas, hadis kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang populer di lisan orang tapi dipertanyakan apakah itu betul-betul hadis atau tidak. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya hubbul watan minal iman itu bukan hadis Nabi, nggak boleh dinisbatkan kepada Nabi, walakin maknahu sahih, tapi maknanya benar. Saudara, maknanya benar. Artinya apa? Kita nggak boleh bilang Nabi mengatakan hubbul watan minal iman, nggak boleh bilang begitu saudara, karena Nabi nggak mengatakan itu. Kita nggak boleh menisbatkan ke Nabi, menyebutkan apa yang nggak disebutkan oleh Nabi, nggak boleh saudara. Tapi maknahu sahih, konsep hubbul watan minal iman itu adalah konsep yang benar katanya saudara. Itu adalah tepat, substansinya benar, isinya benar, konsepnya benar. Kenapa? Karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya saudara, dikuatkan oleh dalil-dalil lainnya. Cinta tanah air dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Sekali lagi, yang perintahkan kita untuk cinta tanah air siapa? Yang perintahkan kita cinta tanah air siapa? Nabi cinta nggak dengan tanah airnya? Para sahabat cinta nggak dengan tanah airnya? Orang-orang soleh cinta nggak dengan tanah airnya? Kalau begitu cinta kepada bangsa, negara, tanah air bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya saudara, di tempat ini saya pengen tegaskan satu, kalau ada orang yang mengatakan cinta tanah air bukan ajaran Islam, itu adalah kata-kata yang keliru saudara. Apalagi sampai mengatakan negara, tauhid dan lain sebagainya, itu kata-kata timbul dari pemahaman yang dangkal terhadap syariat, terhadap hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kita cinta kepada tanah air saudara. Kemudian yang kedua, sebaliknya saudara, saya pengen menegaskan, kalau masih ada yang meragukan rasa cinta kepada tanah air yang ada di hatinya para ulama, hatinya para habaib, hatinya para kiai, hatinya santri, hatinya umat Islam, maka kekeliruan besar saudara. Kecintaan umat Islam kepada tanah air tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena kami belajar cinta tanah air bukan belajar dari perasaan saudara, bukan belajar dari barat, bukan belajar dari timur, bukan belajar dari utara, bukan belajar dari selatan. Kami bukan belajar cinta tanah air dari kaum nasionalis, kami juga tidak belajar tanah air dari kaum orientalis, kami juga tidak belajar tanah air dari kaum orientalis, tapi kami belajar cinta tanah air dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah yang mengajarkan kami cinta kepada tanah air saudara. Makanya nggak perlu diragukan, sebelum kami lahir darah cinta tanah air sudah mengalir dari ulama-ulama kami dan dari datuk-datuk kami saudara, sudah mengalir. Makanya nggak perlu diragukan kecintaan ulama, habaib, santri, kiai kepada tanah air. Cinta tanpa syarat, cinta tanpa embel-embel, cinta saudara yang tidak dibuat-buat, cinta yang bukan karena kepentingan. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, bagaimana perhatiannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia saudara. Bagaimana Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi begitu perhatian terhadap kemerdekaan Republik Indonesia saudara. Bagaimana Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama besar, dikuburkan di Palu, disebut guru tua saudara. Beliau pendiri Al-Khairat Palu. Al-Khairat ini salah satu lembaga pendidikan yang paling berjasa di dunia pendidikan di Indonesia Timur. Sampai saat ini cabang Al-Khairat itu ada lebih dari 1000 titik di Indonesia Timur saudara. Lebih dari 1000 madrasah. Beliau yang dirikan, seorang waliullah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang namanya diabadikan saat ini jadi bandara di Palu. Bandara SIS Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, Bandara SIS. Saking berjasanya beliau di Palu sampai namanya diabadikan jadi nama bandara saudara. Apa kata beliau? Begitu Indonesia merdeka saudara, beliau tuliskan syairnya, gubahannya yang begitu panjang. Di antara ungkapan syair yang beliau sampaikan, apa kata beliau? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih saudara. Karenanya merah dan putih bukan sekedar warna.
merah dan putih bukan sekedar warna, saudara, tapi para pendahulu kita memberikan bendera merah putih dan direstui oleh para ulama saat itu, tidak lain dan tidak bukan karena ada pesan di balik ini, saudara. Apa pesan di balik merah dan putih? Merah artinya darah, saudara. Putih artinya tulang, ibadah Allah. Maksudnya apa? Mereka pengen ingatkan kita, hei bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, jangan kalian lupa kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, apalagi hadiah dari Portugis, bukan juga hadiah dari Amerika yang saat itu berhasil mengalahkan Jepang di Hiroshima dan Nagasaki, saudara. Bukan, saudara, ibadah Allah, itu bukan. Tapi kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan tumpahnya darah dan patahnya tulang para syuhada, para ulama, para pejuang, para mujahid yang berjuang memerdekakan bangsa ini, saudara. Mereka berjuang dengan bambu runcingnya, mereka berjuang dengan teriakan takbirnya, memerdekakan bangsa ini dengan izin Allah dan dengan perjuangan mereka. Alhamdulillah, akhirnya bangsa ini berhasil mendapatkan kemerdekaannya, saudara. Takbir, takbir. Oleh karena itu Pak Bu, setiap kita lihat merah putih kita mesti teringat. Apa yang mesti kita ingat, saudara? Perjuangan para pendahulu kita tidak mudah. Mereka berdarah-darah, patah tulang mereka. Mereka berjuang untuk memerdekakan negeri ini, saudara. Perjuangan yang tidak mudah. Makanya jangan sampai kita mengkhianati perjuangan mereka, saudara. Bagaimana mengkhianati perjuangan mereka? Manakala mereka sudah mati-matian memperjuangkan Republik Indonesia sampai merdeka dengan rahmat Allah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian kita membiarkan Indonesia dirusak, saudara. Kita biarkan Indonesia dirusak dengan korupsi, dirusak dengan kemaksiatan, dirusak dengan kemunkaran, dirusak dengan komunisme, dirusak dengan perjudian, dirusak dengan minuman keras, dirusak dengan narkoba, dirusak dengan kezaliman, dirusak dengan berbagai kemunkaran lainnya, saudara. Apakah tidak durhaka manakala kita diam bungkam melihat Indonesia dirusak, saudara? Kita diam enak-enakan ketika pendahulu kita mereka mati-matian berdarah untuk merdekakan negeri ini. Tahu-tahu kita diam bungkam ketika negeri kita terancam, saudara. Terancam akhlaknya, moralnya, kedaulatannya dan lain sebagainya. Karenanya ibadah Allah, kami para ulama, kami para habaib, kami para asatid, kami para kiai, kami umat Islam, saudara, tidak akan pernah mengkhianati amanat para pendiri bangsa, saudara. Kami akan terus berjuang untuk jaga bangsa ini, untuk menjaga akhlaknya, jaga moralnya, jaga agamanya, jaga keistiqamahannya, jaga hartanya, jaga sumber daya alamnya, jaga kedaulatannya dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kemunkaran, dari berbagai hal yang mengancam negeri ini, saudara. Kami nggak peduli, saudara. Kami tahu resikonya tidak mudah, kami tahu resikonya berat. Sebagaimana dulu resiko para pejuang kita harus tumpah darahnya, harus putih tulangnya, begitu pula saat ini kalau kita tulus menjaga bangsa, resikonya tidak mudah, saudara. Tapi inilah yang harus kita perjuangkan atas bentuk syukur kepada Allah. Karenanya, saudara, mari kita jaga Indonesia, mari kita jaga NKRI, mari kita jaga Pancasila, mari kita jaga Undang-Undang Dasar dari segala pengkhianatan, dari segala penyelewengan, dari segala kemunkaran. Nggak peduli, saudara, nggak peduli mau dipenjara, mau dicaci, dimaki, dihina, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk menjaga NKRI, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap jaga NKRI, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Saya mau tanya, kalau Indonesia mau dirusak dengan komunisme, diamkan atau lawan? Kurang kompak, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau dirusak dengan kemunkaran, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau dirusak dengan kezaliman, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau dirusak dengan korupsi, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau dirusak dengan paham-paham yang bertentangan dengan ajaran agama ketuhanan yang Maha Esa, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga para ulama, siap jaga rakyat Indonesia, siap perjuangkan Islam di Indonesia. Semua
tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Terakhir sebagai penutup saudara, saya minta doa sebelum kita baca sholawat Badar. Kita lanjutkan nanti dengan sholawat Asghil supaya negeri ini dijaga dari orang-orang zalim insyaallah. Kemudian nanti kita tutup dengan 17 Agustus ya, kita nyanyi lagu kebangsaan 17 Agustus tahun 445 insyaallah. Saya minta doa dulu. Alhamdulillah beberapa saat yang lalu guru kita, imam besar kita Al-Habib Rizik Syihab baru saja bebas dari penjara. Alhamdulillah. Walaupun beliau masih bebasnya bebas bersyarat Pak Bu. Maksudnya bebas bersyarat apa? Karena beliau baru jalankan 2/3 dari masa hukuman sehingga boleh keluar, tapi masih bersyarat. Kalau dianggap melanggar syarat langsung masuk penjara lagi, diambil lagi Bu tanpa persidangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh keluar kota kecuali dengan izin. Ya, keluar kota izin Bapas, keluar pulau izin Kanwil, keluar negeri izin menteri. Ya, kemudian di antara syaratnya juga ya katanya nggak boleh melanggar hukum. Kalau melanggar hukum dianggap melanggar hukum. Masya Allah luas sekali cakupannya ini, nggak bisa langsung masuk lagi. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, begitu juga Habib Bahar yang kemarin baru vonis, mudah-mudahan dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan lu bisa segera keluar insya Allah. Nah, kemudian saudara begitu pula Haji Munarman yang sebentar lagi kasasi, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga para ulama, para asatid, para kiai, para habaib, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta jangan lupa kita kirimkan Fatihah untuk para syuhada, 6 syuhada yang mereka merupakan pahlawan revolusi akhlak. Mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan kasus mereka terbongkar sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Allah buka selebar-lebarnya. Siapapun yang berbuat zalim menumpahkan darah mereka, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila arwah syuhada al-muslimin الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل استقلال هذا الوطن الإندونيسي. ثم إلى أرواح والدينا خصوصا الوالد عبد الرحمن عمر العطاس، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ayo sama-sama kita baca sholawat Badar. Insya Allah berkat sholawat Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Siap goncangkan Ciomas dengan sholawat? Orang kompak siap gompangkan Ciomas dengan sholawat? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Farus salata ala Nabi. Ayo sama-sama semuanya keluarkan suaranya. Salatullah. Backing vokal jangan ikut, biar hadrah saja. Backing vokalnya jamaah. Sulillah. Salatullah. Semua. Salatullah. Salamullah. Kurang keras. Angkat tangan minta sama Allah semua. Bila tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salamullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ilahi salimil umma minal afati wan nikma. Ilahi salimil umma minal afati
Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna salimin wa ala Allahumma, suaranya keluarkan. Wa ashghil Allah, Allahumma Muhammad wa ashghil zalimin ya Allah wa akhrijna salimin wa ala ajma la ilaha illallah la ilaha semuanya ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah semua 17 Agustus tahun 45 itulah hari merdeka nusa dan bangsa. Angkat tangannya semua, angkat tangannya. Selamat, angkat tangan semua. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap, kita 17 keluarkan suara semua. Hari merdeka Allah merdeka, sekali merdeka selama hayat masih di kandung badan, kita tetap Indonesia. Kita tetap sekali lagi membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 keluarkan terakhir suaranya, keluarkan semua. Hari merdeka merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia
Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal. Nah, kita minta Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid yang datang bersama saya untuk menutup acara ini dengan doa. Fadhal Habib Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur Islam wal muslimin wansur man fi Allahumma ansur Islam wal muslimin wahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin wa ali kalimatikal mu'minin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah akhiratud dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan saya lupa, saya ngundang semua umat Islam sama-sama hadir insyaallah hall Abuya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darulullah wa Da'wah. Tempat saya belajar, Habib Mahdi belajar, Buya Yahya belajar, kemudian Habib Quraish Baharun dan banyak ulama-ulama lainnya alumni Pondok Pesantren Darulullah Da'wah Bangil Pasuruan. Haulnya kapan? Insya Allah catat tanggal 11 September. Kapan? 11 September hari Ahad 11 September sore. Datang sebelum maghrib, sholat maghrib berjamaah di Istiqlal. Di mana? Siap hadir? Siap ambil keberkahan? Insya Allah dihadiri para alim ulama. Kalau bisa datang sebelum maghrib, takutnya maghrib udah nggak dapat tempat nanti. Catat kapan harinya, hari apa? Ahad tanggal 11 September 2022 insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa hadir insya Allah. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara demi acara yang kita lalui. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya.